Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Penelusuran Amatir. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung, silakan pencet tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan updatean terbaru dari video channel YouTube Penelusuran Amatir. Oke teman-teman sobat penelusuran amatir, kali ini aku akan membagikan cerita dari kumparan.com yang dibagikan oleh Nabila Ambarwati yang berjudul Hantu Rambut Panjang di Rumah Nenek. Berikut ini adalah ceritanya. Cerita horor ini adalah pengalaman pribadi saya. Cerita horor ini tentang hantu berambut panjang di rumah nenek. Setiap tahun biasanya kami pulang ke Palembang untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besar. Jika kami pergi ke rumah nenek, saya akan menemui banyak saudara. Karena nenek saya memiliki 9 anak dan tentu saja cucunya banyak, dan saya sangat senang berkumpul bersama-sama karena di Tangerang kami tidak memiliki banyak saudara yang dapat dikunjungi. Jadi saya sangat senang jika liburan hari ini Lebaran dan selalu menanti untuk pergi ke rumah nenek. Rumah nenek termasuk rumah yang besar berlantai 2 dan banyak kamar kosong bekas anak-anaknya yang sudah tinggal bersama lagi, yang tidak tinggal bersama lagi. Kejadian horor ini saya alami pada tahun 2019. Cerita ini terjadi saat malam hari di jam 8 sampai jam 9 malam. Ini bermula saat saya ingin pergi ke kamar mandi, lalu saya seperti melihat sekilas ada seorang yang berambut panjang. Namun saya lihat dengan benar-benar lagi, orang berambut panjang itu tidak ada. Saya sangat ketakutan dan saya langsung berlari menemui ayah. Ayah saya sangat berani dan mengecek kamar mandi itu, namun tidak ada apa-apa. Ya, tentu saja tidak melihat apa-apa. Pasti hantu itu tidak ingin menampakkan dirinya. Saya sangat ketakutan untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Jadi saya selalu pergi ke kamar mandi bersama adik saya. Hal ini terjadi lagi ketika ibu saya ingin mengambil wudhu untuk sholat isya di malam hari sekitar jam 8 malam sampai jam 9 malam. Ibu saya merasa ada yang aneh ketika berada di kamar mandi. Ibu saya juga mengatakan melihat orang berambut panjang. Namun ibu saya tidak takut dan tetap melanjutkan mengambil wudhu. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, saya bersama saudara saya pergi ke minimarket pada malam hari. Dan kami memasuki rumah lewat belakang yang dimana langsung menuju kamar mandi dan dapur. Di suatu ketika kami sedang berkumpul di dapur dan memasak bersama. Saya melihat ada hantu berambut panjang sekilas. Namun saya memastikan diri saya untuk tidak takut dan berani karena saya sedang bersama saudara saya. Namun,
Anehnya hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu. Mengapa hanya saya yang melihat hantu berambut panjang itu ya? Saya kemudian bertanya-tanya kepada saudara saya, apakah mereka pernah melihat hantu berambut panjang di sekitar dapur dan kamar mandi? Namun mereka menjawab tidak pernah melihatnya dan tidak mengetahui jika ada hantu yang menampakkan diri di rumah nenek ini. Saya bertanya kepada nenek saya, mengapa saya dan ibu merasakan hal yang sama, yaitu melihat hantu berambut panjang itu. Nenek pun tidak tahu jawabannya, karena nenek juga belum pernah melihat hantu rambut panjang di rumahnya sendiri. Saya sangat penasaran dengan hal tersebut, mengapa hanya saya yang melihatnya, dan mengapa hantu itu menampakkan dirinya kepada saya. Nenek melihat saya sangat ketakutan ketika saya ingin pergi ke dapur ataupun ke kamar mandi. Jadi nenek setiap hari selalu berada di dekat saya untuk menemani saya kemanapun agar saya tidak merasa ketakutan. Terlebih saudara-saudara saya pun sudah pulang ke tempatnya masing-masing dan tinggal keluarga saya yang masih di rumah nenek. Rumah nenek sangat sepi ketika saudara saya pulang. Saya selalu bersama nenek agar saya tidak merasa takut. Setelah itu, anehnya saya tidak pernah merasa atau melihat hantu berambut panjang. Kira-kira kenapa ya? Kenapa dia sudah tidak menampakkan dirinya lagi?